Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilal jinan, amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap para kiai, para satib yang hadir pada malam hari ini, yang kami muliakan Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Ishaq, Ustaz Hajeman, Ustaz Nurul, dan segenap satib yang lain, serta tak lupa para bini sepuh dan ibu-ibu beserta para santri. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Bapak Mudirman, yaitu dalam rangka rutinitas majelis kita, Majelis Nurul Hidayah. Tentunya mudah-mudahan selawat, doa, tawassul, dan tahlil yang kita baca tadi itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat adalah ibadah mahdhah, ibadah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak melalui perantara. Ibadah sholat adalah merupakan ibadah pokok di dalam Islam. Ibadah sholat adalah ibadah istimewa karena perintah sholat itu langsung dijemput oleh Rasulullah kepada Allah, yaitu melalui Isra dan Mi'raj. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah itu melalui malaikatnya yang bernama Jibril. Kenapa sholat itu langsung dijemput sendiri oleh Rasulullah kepada Allah? Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sesungguhnya telah meruntuhkan atau merobohkan agama. Karena sholat adalah ibadah yang sangat penting, maka ibadah sholat adalah ibadah yang tak bisa ditinggalkan oleh muslim laki-laki dan perempuan yang telah baligh, kecuali ketika dia dibenarkan oleh hukum syara untuk meninggalkannya. Contohnya ketika perempuan sedang haid, itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perempuan itu tidak ada kewajiban untuk sholat. Di luar itu, karena sakit, karena sibuk, tidak ada alasan itu semua. Sholat harus tetap dilakukan. Itu pentingnya sholat. Orang sholat ketika dia telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya pasti sah. Apa syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, ketika itu dipenuhi maka sholatnya pasti sah. Hanya belum tentu qabul, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sholat saja yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, itu masih belum tentu sholatnya diterima oleh Allah, apalagi yang tak sholat. Karena sholat ini
keras ancamannya dari Allah. Satu kali saja tidak sholat, maka namanya ditulis di pintu neraka 1. Kalau 10 kali tak sholat, berarti namanya sudah ada 10. Dianggap dia sudah mendaftar masuk neraka. Maka sholat itu wajib diganti. Ketika kita ketinggalan di dalam sholat, maka sholatnya wajib diganti. Berapa sholat yang telah kita tinggalkan, itu wajib diganti. Kalau memang sampai mati orang itu meninggalkan sholat itu tidak diganti, maka ahli warisnya itu yang dianjurkan oleh agama untuk menggantinya. Jadi dijaga, hati-hati dengan sholat ini. Oleh karenanya, kalau orang sholat saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang tak sholat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dijelaskan di dalam kitab Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang sholat sekalipun, meskipun telah memenuhi syarat dan rukunnya, belum tentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih ada beberapa yang harus ia tinggalkan, yang harus ia hindari, tidak dilakukan maksudnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu, ada 3 golongan manusia, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, yang tidak akan diangkat apa salat orang-orang tersebut, fawqa ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka, sibran, itu tidak lebih, hanya sejengkal saja. Artinya tidak sampai kepada Allah salatnya. Orang-orang apa saja itu? Yang pertama, rajulun am qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang imam salat yang mayoritas di satu kampung itu, mayoritas di lingkungan masjid itu, mayoritas di lingkungan musholla itu, dia itu orang yang tidak disenangi. Orang tak suka sama imamnya itu. Yang dimaksud di sini tidak senang karena perilaku-perilakunya yang membuat orang di kampung itu, di sekitar masjid itu tidak senang. Maka orang itu, kalau di satu kampung mayoritas orang tidak senang kepada seseorang itu, maka orang itu jangan menjadi imam sholat. Jangan. Kalau yang dibenci oleh orang kampung menjadi imam sholat, itu hukumnya makruh. Cari orang-orang yang tidak dibenci oleh orang kampung. Kenapa? Karena kalau orang yang dibenci oleh orang-orang kampung itu menjadi imam sholat, menyebabkan, kata Rasulullah, sholatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sejengkal dari kepala naiknya, tak naik lagi dia, artinya tidak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sholatnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buat ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan ketika tenang-tenang saja dia tidur, sementara suaminya lagi dalam keadaan marah kepada istrinya itu. Jadi tidak boleh. Kalau seorang istri itu usahakan suaminya sebelum sampai tidur, suaminya telah ridho kepada istri itu. Ini dosa yang paling banyak di antara kita biasanya. Saling ngambol, lakinya minta, apalagi malam Jumat, kalau sebang, wala aja tok, tabuk-tabuk. Minta tabuk ngarah lagi tok. Tak boleh, Pak. Bahkan ada satu hadis menjelaskan, seandainya seorang suami, istrinya lagi nunggang kuda, terus suaminya minta untuk diberi nafkah itu, wajib sang istri itu ngasih.
apalagi di atas kasur. Makan mun tanda Pak Bapak petang, lepetang pekot. Jadi hati-hati itu. Selagi Anda tidak berhalangan secara syar'i, capek macam apapun itu kewajiban. Ibu-ibu itu kewajiban. Jangan mentang-mentang pengantin tua anak udah banyak, bukan pengantin baru, mulai malas-malasan. Tidak boleh itu. Ingat waktu Anda pacaran, ingat waktu Anda masih baru nikah. Ini orang kalau baru nikah, sampai masa tua itu kan coba lihat kalau orang yang baru nikah. Kalau naik motor dia, pasti istrinya yang di belakang, dagunya ini pasti nempel ke bahu suaminya. Sambil ngepal gini. Itu baru nikah tuh. Tapi udah dapat 6 bulan, dagu sudah mulai tak nempel lagi, hanya tangan yang ngepal ke perut lakinya. Dapat 2 tahun, kepalanya mulai turun, kendor. Sekali punya anak 3, jangankan mau ngepal, yang dipegang apa? Besi motor yang di belakang. Tak percaya geng ke perut lakinya. Betul tidak? Letak percaya ke laki, tak lem nak tabun dia. Saya tekuk besen Honda ni budi. Paling-paling di Majelis Nurul Hidayah ni yang saya lihat, pasangan suami istri itu yang tetap harmonis sampai tua, tak ketat dengan mandak mah. Soalnya kemana-mana berdua terus. Emang saya perhatikan tuh. Saya pantau satu-satu. Mun mandak tetap ngepal gini. Udah dia gemuk, lakinya kurus. Dia makin kurus lagi. Mun yang lain tak ada. Ustaz Wahab saya lihat dengan bunyinya tak lihat. Udah mulai dah, tangan ke belakang. Jadi tidak boleh suami istri itu. Makanya kita di dalam rumah tangga ini kita harus saling melengkapi. Seseorang itu kalau mencari pasangan yang sempurna, selamanya dia tak akan pernah nikah orang itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada. Kalau lagi marah-marahan, usah lama-lama. Sebelum suami tidur, jangan kita itu cuek ke suami. Biarpun hatinya sampean masih dongkol, tidak apa-apa. Disapa, bang. Lagi ada bang. Kan lagi dongkol. Mana mau minta? Ikan lagi dongkol, tapi harus tetap disapa suaminya. Jangan dimusuhi, tak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai suami terlelap tidur dengan membawa sakit hati kepada istrinya, istrinya itu sholat tak diterima, terkolak sholatnya. Nah nih bapak-bapak, nanti laporkan siapa yang minta tabung ngasih itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wa akhawati mutaswarimani, 2 orang saudara yang memutuskan tali silaturahmi. Misalnya contohnya Mudarman dengan Muhammad ini kan adik-beradik nih. Karena ada sesuatu kemudian bermusuh, tidak saling tegur. Kalau perlu di depannya dipagar, biar tidak melihat. Misalnya tidak boleh. Orang yang seperti itu sholatnya tak akan diterima, tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa? Karena kita sesama muslim ini adalah bersaudara, kita tidak boleh bermusuh-musuhan itu. Kalaupun benci, jangan bermusuh. Kalaupun benci, karena setiap orang itu pasti, setiap orang tidak akan suka kepada semua orang, tapi setiap orang juga tidak akan pernah benci kepada semua orang. Pasti ada yang disuka, ada yang dibenci. Kepada yang dibenci sekalipun, jangan bermusuh. Biarpun alis kita berdiri, ya tetap nyapa gitu. Tetap jangan bermusuh. Yang penting kurangi saja kita dalam bergaul, tapi jangan bermusuhan. 3 perkara harus dihindari.
Itu hadis Rasulullah loh. Jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah imam yang di kampung itu lebih banyak dibenci oleh orang, maka dia itu tidak boleh menjadi imam karena menjadi penyebab sholatnya tertolak. Terus yang kedua, seorang istri harus selalu minta ridho suaminya. Jangan suaminya itu sampai marah kepada istrinya karena suaminya lagi butuh, kemudian istrinya tak mau. Terus yang ketiga adalah dua orang yang bersaudara kemudian dia bermusuhan, itu sholatnya tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.